segenap keluarga besar MTS dan MA Al-Khairiyah mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. 1 Muharram 1442 Hijriah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan momentum yang terbaik ini kita masih diberikan karunia yang begitu banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman, Islam, terlebih lagi diiringi dengan kenikmatan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang sudah Allah curahkan kepada kita semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah sebuah keimanan, sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya, wabil khusus kepada kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan dengan menanamkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak nanti. Sahabat Al-Khairiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di awal tahun baru Islam 1442 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bulan Muharram adalah bulan yang sudah dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan bilangan bulan itu terdapat 12 bilangan bulan, dan dari 12 bilangan bulan tersebut ada 4 bulan yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram. Pemirsa sahabat Al-Khairiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan isinya adalah sebagai sebuah fasilitas untuk yang sifatnya adalah jangka panjang, di mana dunia dan isinya haruslah bisa menghantarkan kita kepada kehidupan yang jangka panjang atau jangka yang abadi. Karena pada prinsipnya manusia itu mengalami 3 dimensi dalam kehidupannya.
Dimensi pertama adalah dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa yang sudah kita lewati bersama, dan masa itu tidak mungkin akan kembali pada diri kita. Sedangkan masa sekarang adalah sebuah masa kenyataan, di mana kita hidup di dunia ini sesuai dengan sebuah realitas ketika kita berada di dunia. Sedangkan masa yang akan datang adalah sebuah masa harapan, sebuah masa cita-cita kita terhadap dunia yang selama ini kita impikan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bijak dan orang yang pandai adalah orang yang mampu menjadikan masa kemarin dan menjadikan masa sekarang ini harus lebih baik dari masa yang lalu, dan masa yang akan datang harus lebih baik daripada masa sekarang ini. Sesungguhnya manusia akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam surat At-Taubah ayat 20 dengan secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sesungguhnya ada tiga kategori manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah amanu, bahwa sesungguhnya di momentum Muharram pada kesempatan ini kita harus bisa menanamkan sebuah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sebuah dasar keimanan kita kepada Allah, ini akan menjadi sebuah wasilah akan sebuah keselamatan dan keberhasilan kita, bukan hanya di dunia, akan tetapi keselamatan yang senantiasa hakiki ketika kita berada di alam akhirat kelak nanti. Bahwa sesungguhnya begitu banyak fenomena-fenomena yang kita hadapi sekarang. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah sampai menjadi nilai-nilai keimanan kita menjadi sebuah nilai keimanan yang rapuh dan mudah tergeser oleh pergeseran zaman yang sudah melebihi daripada kapasitas kemampuan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya keimanan akan mampu menghantarkan manusia kepada sebuah nilai-nilai makna hijrah yang secara hakiki. Bolehlah zaman kita bergeser, bolehlah waktu kita terus berjalan, akan tetapi nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita jangan sampai tergoyahkan dan tergeser oleh nilai-nilai yang sudah terjadi dalam kehidupan kita pada sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya di masa pandemik daripada COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang sudah hampir tipis akan keimanannya, meragukan akan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan terus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah dasar nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kita akan terus senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, selama 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah hanya untuk menegakkan sebuah kalimat, hanya untuk menegakkan sebuah kata ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membongkar segala bentuk kemusyrikan, menghancurkan dari segala bentuk keangkaraan akan sebuah penistaan dalam sebuah agama. Ketika nilai-nilai keimanan sudah terterap dengan baik pada diri kita, maka apapun yang kita harapkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebuah konsekuensi yang sangat totalitas yang ada pada diri kita. Ketika sebuah keimanan kalimat tauhid tertanam baik dalam diri kita. Sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah ada pada diri kita, maka apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita tidak akan pernah meminta hanyalah kecuali kepada Allah. Kita tidak akan pernah mengeluh kecuali hanyalah kepada Allah. Saya tidak akan pernah lari dari bentuk permasalahan apapun kecuali hanyalah kepada Allah. Saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun hanyalah kecuali kepada Allah. Saya tidak akan pernah meneteskan air mata kecuali hanyalah kepada Allah. Ketika nilai-nilai keimanan itu sudah tertancap dengan baik pada diri kita, maka keimanan yang totalitas, keyakinan yang totalitas kita kepada Allah akan terus tertanam dengan baik. Karena salah satu daripada orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah dan sebuah derajat yang sangat luar biasa dari Allah, yang pertama adalah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Khairiyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan kedua, di dalam surat At-Taubah dikatakan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua adalah wahajaru, orang yang senantiasa berhijrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa momentum daripada bulan Muharram ini adalah momentum daripada awal tahun daripada bulan Islam, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Muharram ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berhijrah. Hijrah dari makna yang seluas-luasnya, di mana kita bisa hijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak taat kepada sesuatu yang lebih taat kepada Allah. Yang selama ini kita tidak menyadari bahwa diri kita apakah sudah berhijrah kepada Allah dengan sesuatu yang sebenar-benarnya, atau hanya sebatas lisan yang ada pada diri kita. Sesungguhnya dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah, al-muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Sesungguhnya para muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang berhijrah dari sesuatu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena momentum daripada bulan hijrah sekarang ini, momentum daripada bulan Muharram 1442, kita harus terus berhijrah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik. Karena dengan sebuah harapan di bulan tahun baru Islam ini, kita akan terus menjadi pribadi muslim yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Jamaah serta sahabat Al-Khairiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun golongan yang ketiga yang akan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa jihad dengan sebuah makna yang luas memiliki sebuah pengertian yang sangat luar biasa yang kita bisa dapati. Bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan sebuah tetesan darah dan bentuk pengorbanan. Akan tetapi jihad pada masa pandemik ini yang harus kita laksanakan adalah bi amwalihim, dengan harta yang kita miliki. Selagi kita memiliki sebuah kekayaan, ketika kita memiliki sebuah kemampuan, ketika kita bisa bantu sesama kita sebagai makhluk, maka kita harus lakukan.
Karena itu adalah sebuah bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harta yang kita miliki terdapatlah sebuah titipan daripada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya orang yang memiliki, orang yang kaya adalah bukan orang yang memiliki harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang banyak. Akan tetapi orang yang kaya menurut pandangan Rasulullah SAW adalah al-ghina'un bin nafsi, yaitu kaya terhadap diri sendiri. Orang yang mampu menerima sesuatu yang sedikit kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tertimpa sebuah musibah, dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah konsep yang sederhana, ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang makhluk, maka kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jihad yang kedua adalah wa anfusihim, yaitu jihad terhadap diri sendiri. Bahwa sesungguhnya jihad terhadap diri sendiri amatlah berat. Karena sesungguhnya jihad yang paling besar adalah jihad bin nafs, yaitu jihad melawan daripada hawa nafsu. Kembali kepada sesuatu yang baik dan meninggalkan kepada sesuatu yang tadinya kita malas, kita menjadi orang yang rajin. Itu adalah bagian daripada al-jihadu bi anfusihim, itu jihad terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah melakukan 3 komponen ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan a'zamu darajatan indallah, sebuah derajat yang sangat luar biasa, sebuah derajat yang amatlah tinggi dan amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah kebahagiaan, baik bukan hanya di dunia, akan tetapi kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Muharram 1442 Hijriah ini, kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin, sehingga kita terus menanamkan sebuah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu terus melakukan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Dan kita terus berjihad dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.